Screen dulu ya. Kita record ya Pak Erik? Ya Bu, sudah di-record Bu. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik yang sudah mengorganize pertemuan sore ini. Terima kasih juga Bapak-Bapak dosen yang menyempatkan diri untuk hadir. Dan tentu saja mahasiswa-mahasiswa yang hadir di pertemuan sore ini. Hari ini kita akan sosialisasi lagi terkait PKM, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa, di mana program ini sebetulnya kegiatan yang setiap tahun diadakan dan mendapat pendanaan dari Dikti. Sebelumnya sih saya ingin menyampaikan sekali lagi ya untuk menyamakan persepsi ke kita semua bahwa meskipun kita di era pandemi yang serba terbatas, justru pemerintah banyak sekali mendorong kegiatan-kegiatan yang mengutamakan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu betul-betul sebagai entitas utama di institusi pendidikan tinggi. Jadi program Kampus Merdeka ini kita punya 8 skema dan 8 skemanya ternyata sudah disiapkan ya lebih detail oleh Dikti. Jadi ketika MBKM ini diluncurkan, kita masih meraba-raba, masih bertanya-tanya, kita membuat proposal, kemudian ya diberi pengarahan. Ternyata tahun ini 8 skema itu betul-betul dirinci ya, betul-betul disiapkan oleh Dikti dan Dikti juga mempersilahkan mahasiswa untuk mengikutinya gitu ya. Bahkan ada yang MBKM yang mendapatkan pendanaan ya, pendanaan dari Dikti. Nah ini jadi mahasiswa itu betul-betul entitas utama gitu ya. Ini yang ingin saya sadarkan kepada mahasiswa gitu ya, bahwa kalian ini sangat penting gitu perannya ya di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Nah termasuk juga PKM. PKM ini setiap tahun diselenggarakan dan PKM ini dari sisi apa ya, kalau kita sebut prestis atau pembobotan penilaian ini sangat tinggi gitu ya di mata standar akreditasi khususnya. Nah ini, jadi hari ini kita akan bahas lagi mengenai PKM. Semoga kita mendapatkan insight yang sama dengan saya ya, bahwa PKM ini memang hal yang apa ya, ya targetnya seorang mahasiswa gitu ya. Ketika seorang mahasiswa tuh mendapatkan pendanaan dari PKM, ya udah berarti dia apa ya, kalau kena cap yang bagus gitu ya, jadi wah pernah dapat proposal PKM. Nah itu sangat bermanfaat sekali di CV-nya ketika melamar pekerjaan, nanti untuk lulus pun ketika harus ada surat pendamping ijazah atau SKPI, ya PKM itulah yang disajikan. Jadi seperti pas apa ya, kalau nyebut password apa ya, jadi jalan cepat gitu ya, jalan cepat untuk mencapai lompat yang lebih baik lagi. Nah, itu yang ingin saya yakini gitu ya. Saya melihat ini penting sekali, dan mahasiswa juga ketika kalau bisa mengikuti PKM kedepannya dia akan lebih baik gitu ya, punya peluang yang lebih baik lagi. Nah, tadi Pak Fajar juga sudah menyampaikan mengenai identik, ini juga saya baru tahu ya, baru diluncurkan. Nah, jadi kita lihat ya betapa banyaknya kegiatan yang memang ya tadi ditujukan untuk mahasiswa gitu. Jadi luar biasa ya, banyak sekali peluang, meskipun karena ini peluangnya kalau skala nasional kan perguruan tinggi itu banyak sekali, tentu tingkat persaingannya sangat tinggi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ya. Identik ini Indonesia Entrepreneur TIK ya. Jadi sebetulnya dulu ada yang namanya program Inaikta, jadi lomba-lomba karya mahasiswa ya, karya terbaik yang tingkat persaingannya itu regional atau internasional. Nah, itu berubah wujud, berubah nama. Nanti kita pelajari lebih detail lagi ya mengenai identik. Jadi lihat ya, kita sudah ada MBKM, ada PKM, dan ada identik. Nah, ini untuk menyampaikan saja, kemarin semangat di kampus mengajar ya untuk 8 kegiatan MBKM ini.
Lalu ada kewirausahaan mahasiswa, ini belum kita jajaki ya, apakah memungkinkan nggak untuk kita support mahasiswa kita untuk mengikuti program kewirausahaan yang sudah atau yang sedang berjalan itu program Bangkit. Kalau kampus mengajar kemarin 21 Februari itu batas akhir untuk segala berkas, tapi nanti kelihatannya menunggu feedback dari Dikti ya, apakah diterima atau tidak. Nah, yang kampus mengajar ini sangat banyak sekali peminatnya karena ada insentif ya, uang saku, karena kita memang diminta untuk mengajar. Sedangkan Bangkit ini karena didanai Google itu sebetulnya seperti beasiswa. Jadi menurut saya kesempatan yang sangat baik ya. Jadi mendapatkan karena dari seleksinya juga cukup tinggi. Nah, ini beberapa URL saya catat terus supaya kita nggak lupa ya bahwa ada kegiatan-kegiatan dan memang di situs Dikti Kemendikbud.go.id ini banyak sekali informasi. Jadi kita sebagai dosen dan mahasiswa juga ya sering-seringlah melihat ke situs ini. Nah, ini untuk informasi saja bahwa prodi itu sifatnya menyemangati mahasiswa, kita menggandeng mahasiswa bersama-sama membimbing cita-cita ya, mau ikut program yang mana, ikut Bangkit, mengajar, atau identik, atau apapun ya, PKM termasuk. Tapi sebetulnya semua administratif itu ditangani di fakultas dan bahkan universitas ya. Jadi sehingga memang kita alurnya atau fokus administratif juga kita harus paham agar supaya ya tidak menyulitkan semua pihak ya. Jadi dari fakultas ke Dikti pun mungkin harus melewati universitas dan ini mungkin membutuhkan waktu sehingga memang kita tidak boleh terlalu mepet-mepet untuk pengajuannya. Nah, ini kalau yang kampus mengajar tuh sudah disiapkan segala sesuatu. Alhamdulillah kemarin tanggal 21 beberapa mahasiswa dinyatakan eligible ya, mahasiswa IF Unpas. Karena secara IPK sudah mencukupi, SKS mencukupi, nah itu sudah diberi rekomendasi untuk melanjutkan pendaftaran ke kampus mengajar, tapi feedbacknya kita belum tahu ya. Tapi saya melihat ada antusiasme dan kemauan untuk mencoba itu menurut saya itulah memang begitu harusnya gitu ya, mahasiswa itu banyak peluang, ayo kita ambil. Ketika misalnya, aduh kok tidak mendapat, tidak lolos, nggak apa-apa, itu pengalaman ya. Justru sekarang semasa mahasiswa, kita perbanyak pengalaman-pengalaman seperti itu, sehingga ketika suatu saat nanti sudah lulus, kita lebih matang lagi, minimal, bukan minimal, justru dari sisi mentalnya ya, bagaimana mencoba dan tidak berhasil itu, menurut saya itu priceless, pengalaman yang sangat mahal. Nah, ini di prodi juga nanti berkewajiban untuk menyetarakan SKS. Jadi fakultas itu menyerahkan kepada prodi program apapun, MBKM, PKM, Bangkit, ataupun nanti identik, saya harus bisa petakan sebetulnya ini dihargai setara berapa SKS. Dari kurikulum sebetulnya semester 3-4 tuh kita bikin lowong ya, sebetulnya ya gagasan awal agar mahasiswa tingkat 3, tingkat 4 tuh semangatnya ke sini gitu ya. Jadi dia ke lomba sebetulnya, ke berbagai lomba. Jadi merintis berbagai lomba sehingga di 5 itu sudah matang ya, semester 5 itu sudah matang. Sehingga 5, 6, 7 dia ikut MBKM segala macam bekalnya tuh cukup banyak. Ya, jadi kalau dilihat-lihat kenapa ya semester 3 sama 4 kok mata kuliahnya agak nggak full ya, sehingga banyak yang ngambil ke atas. Sebetulnya di kurikulum tuh sudah dicoba didesain menselaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang dari luar seperti ini ya, tuntutan-tuntutan dari Dikti kita sesuaikan di kurikulum. Namun pada saat pelaksanaannya tentu saja banyak kendala ya, tidak mudah. Nah, kita tetap akan mengupayakan semua kegiatan-kegiatan yang ditawarkan dari Dikti kita ambil dan prodi harus menjamin ada kesetaraan SKS-nya sehingga mahasiswa tidak terbebani ya kalau dia memilih untuk mengambil kegiatan ada mata kuliah yang tidak perlu diambil. Nah, ini kita fokuskan sesuai dengan arahan dari fakultas juga, kita punya kuliah pilihan, kita batch atau kita kumpulkan di kuliah pilihan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ikut mengambil lomba, ikut identik misalnya ya, atau ikut Bangkit. Kalau Bangkit itu diminta setara 20 SKS malah ya. Bisa setara KP dan TA. Nah, jadi Bapak pembimbing dan mahasiswa itu tidak usah khawatir ya bahwa kita memang sangat menghargai program-program seperti ini sehingga akan disetarakan dengan SKS. Nah, ini SKS-nya
secara umum ya, digambarkan secara umum, dan guidance-nya juga kita ambil SKS mata kuliah pilihan. Detailnya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu ada di prodi. Prodi yang berkomunikasi dengan fakultas ya, agar supaya tapi ini juga dari fakultas ya, jadi fakultas tuh mengarahkan selalu gitu ya, sehingga memang tidak hanya di prodi kita, kelima prodi di fakultas teknik lainnya pun tetap diarahkan ya, sama diarahkannya. Nah ya, jadi ini untuk penyetaraan SKS. Jadi untuk kalau dosen pembimbing ya, baik PKM ataupun bangkit atau apapun, fokusnya ke substansi. Untuk penilaian juga dipersilahkan para pembimbing ya untuk memberi nilainya. Prodi ini lebih banyak ke administratif, menjamin bahwa nilai tersebut bisa disetarakan dengan SKS dan sudah masuk ke sistem di fakultas. Jadi pembimbing juga punya hak untuk memberi penilaian ya, jadi tidak prodi. Jadi misal pembimbing melihat mahasiswanya sudah sangat bekerja keras tapi tidak lolos. Nah, itu bisa memberikan nilai yang maksimal juga dan disampaikan ke prodi dengan menyampaikan progres dan mungkin kendala-kendala kenapa misalnya tidak lolos ya. Kalau misalnya lolos ya itu berarti memang sudah memenuhi standar nasional, yaitu kami di prodi harus melihat sudah lolos tingkat nasional sih ya sudah gitu ya. Itu sudah sangat baik, tidak perlu lagi kita cek lebih mendalam. Nah ya, jadi tadi ya, jadi skema-skema apapun ya, tidak hanya PKM, kami di prodi bersepakat akan menghargai mahasiswa yang berani mengambil berbagai kegiatan itu, dan kita akan coba petakan, setarakan dengan SKS yang memungkinkan ya, yaitu kuliah pilihan, KP ya, bahkan TA ya. Jadi kita fleksibelkan di sana. Nah, untuk PKM ini ada banyak sekali ya PKM itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 jenis PKM. Sebetulnya PKM itu apa ya? Nanti kita harus lihat, saya jelaskan dulu secara umum ringkas saja karena panduannya sudah ada sebetulnya ya. Jadi saya jelaskan secara ringkas aja. Kemudian kita punya 8 jenis PKM. Nah, ini barangkali didiskusikan berikutnya ya dengan khususnya nanti ada sesi dengan pembimbing yang memang disepakati ini mau PKM yang mana. Jadi ada yang riset, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karsa cipta, gagasan futuristik konstruktif, kemudian gagasan tertulis, dan artikel ilmiah. Nah, ini penjelasan secara umum. Jadi saya highlight aja ya bahwa memang yang namanya mahasiswa itu tidak hanya academic knowledge ya, ada skill of thinking, management skill, dan communication skill. Ini yang diharapkan juga ya dari seorang maha gitu ya, mahasiswa. Nah, sehingga muncullah stimulan-stimulan ya berbagai kegiatan ini dalam rangka meningkatkan berbagai hal ini. Nah, terutama kalau di PKM itu sebetulnya skill of thinking dan larinya ya, atau wujudnya berupa tindakan kreatif ya, jadi gagasan-gagasan kreatif. Ini sudah ditetapkan ya oleh Mendikbud, dalam hal ini Mas Menteri ya, Pak Nadiem. Jadi dikaitkan juga dengan indikator kerja kinerja utama ya, atau IKU. Jadi untuk paham aja bahwa sekarang ya, nggak sekarang, dari dulu juga ya, semua institusi itu ada indikator kinerja utama, dan salah satunya ini tentang mahasiswa ya. Di dalam IKU itu ada banyak sekali tentang mahasiswa. Nah, sehingga memang PKM ini akan sangat disupport oleh institusi karena menjadi salah satu indikator kinerja utama ya. Untuk informasi saja, kalau kalian pernah mendengar mengenai pemeringkatan ya, pemeringkatan universitas terbaik atau 10 top 10 Universitas Jawa Barat misalnya ya, itu berdasarkan pemeringkatan Dikti. Nah, salah satu poin untuk pemeringkatan itu dari aktivitas mahasiswa ya, lombanya mahasiswa, proposal-proposal yang diterima dari mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dosen, tidak hanya kinerja dosen, tidak hanya infrastruktur, ruangan, dan lain. Justru lebih banyaknya adalah ya, kalau dosen itu tidak hanya mengajarnya tapi juga menelitinya gitu. Jadi indikator yang 8 ini
salah satunya atau poin yang justru sangat mempengaruhi penilaian adalah tentang mahasiswa. Nah, jadi ini cerita aja bahwa sebetulnya sudah dari 2001, kemudian kalau PKM-nya di 2001 nanti ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ya. Jadi ini juara-juaranya akan ketemu di PIMNAS ya. Sebetulnya dulu tuh ada namanya KAM. Nah, tapi sekarang berubah menjadi PKM ya. K-nya tuh kreativitas. Kalau dulu disebutnya alternatif ya. Nah, mungkin kalau namanya alternatif kesannya kurang spesifik ya, apa tuh alternatif. Sekarang menjadi itu menjadi tumbuh menjadi PKM. Ya, jadi namanya juga PKM, sebetulnya yang diminta itu kreativitas dan inovasi ya, tentu saja berdasarkan sains dan teknologi ya. Jadi tujuannya menghasilkan pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan mandiri dan arif ya. Dan memang ya namanya juga mahasiswa ya, kita tetap aja harus ada nilai-nilai idealisme ya yang harus seorang mahasiswa itu dapatkan, meskipun mungkin generasi zaman sudah berubah ya, generasi itu sangat berbeda, tetapi tetap ya bahwa seorang mahasiswa itu seorang cendekiawan gitu ya, seorang yang berasal dari akademik itu modal besar atau dia akan dihormati itu karena kecendekiawannya. Karena itu memang harus menjaga sikap, kemudian harus bisa mencarikan solusi, harus menjadi role model, yang apa boleh buat itu memang ya sudah itu tanggung jawab kita gitu ya, konsekuensi dari karena kita memang akademisi. Nah, namun diminta juga wirausahawan ya, karena memang berangkat bahwa lulus tuh nggak kerja di orang, tapi justru memberi kerja gitu ya, sehingga memang bekal-bekal kewirausahaan itu menjadi sangat penting juga di dunia akademisi. Nah, ini kenapa ya PKM itu terus tiap tahun tuh selalu ada ya. Nah, ini cerita aja bahwa dulu itu cuma 5, sekarang berkembang jadi menambah ya jadi 7, kemudian nambah lagi. Ini menunjukkan bahwa semua pihak ya di Cendikti Kemendikbud itu sangat mensupport. Jadi kita lihat aja historisnya dari tadinya hanya cuma 5 jenis sampai sekarang bisa menjadi 8 jenis ya. Itu menunjukkan bagaimana porsi perhatian Dikti terhadap mahasiswa itu semakin besar. Dan menurut saya itu sangat sangat bagus ya, sangat align dengan ya tadi mahasiswa itu entitas utama di sebuah pendidikan tinggi. Nah, yang bisa ikut PKM tuh anak S1 ya. Jadi teman-teman dari bidang vokasi D3, D4, D1 nggak bisa ikut. Jadi ini untuk menyamakan persepsi lagi bahwa kita saingannya dengan sesama S1 ya. Nah, ini ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita lihat ini berkelompok semuanya ya, boleh 3-5, kemudian pendanaannya juga untuk karya itu bisa sampai 10 juta maksimal, kalau berupa tulisan itu insentif 3 juta ya. Jadi ini sangat menurut saya sangat lumayan ya. Jangan dilihat uangnya, tetapi bagaimana bisa mencapainya itu sebuah pencapaian yang tidak semua orang bisa melakukannya. Bisa bikin proposal pun menurut saya tidak semua orang bisa melakukannya ya. Jadi jangan dilihat ujung akhirnya uang gitu. Meskipun uang ini sifatnya insentif memberi semangat, tetapi kita kembalikan kepada tujuan utama ya, bahwa ini memang untuk melatih belajar seorang mahasiswa agar memiliki keberanian dan kreativitas ya. Nah, alurnya seperti ini ya. Jadi ini kalau artikel ilmiah atau AI itu langsung ke jurnal ya. Jadi karena tulisan, nanti penilaiannya tulisannya itu nanti diterbitkan di jurnal. Sedangkan PKM itu nanti dilombakan dan nanti menjadi PIMNAS, nanti juga diterbitkan di e-proceeding ya. Jadi dipublikasikan. Jadi namanya akan terus terjejak di digital ya, karena tersimpan gitu bahwa pernah ikut, pernah juara, itu akan sepanjang masa ya, menjadi CV yang sangat baik gitu. Nah, ini alur tapi mungkin nggak terlalu jelas ya, bahwa ini kalau Dikti itu ada di Dirjen Belmawa dan institusi yang nanti akan menyiapkan segala sesuatunya terkait PKM ya. Penilaiannya itu nanti di tingkat institusi. Penilaian itu ada di Belmawa. Kemudian nanti apakah diterima atau tidaknya langsung dari Belmawanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini
Eh, Tidak ada seleksi di internal perguruan tinggi ya. Jadi selama dosen pendamping menvalidasi, selama pimpinan perguruan tinggi melihat ini layak gitu ya, semua disubmitkan, boleh disubmitkan dan nanti dinilai. Kalau memang sudah memenuhi akan diberikan pencairan dana ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nanti harus mengunggah laporan pun tidak sebatas di perguruan tinggi, tapi harus sampai ke Elmawa. Nah, kalau nanti ada PIMNAS. Nah, jadi ini untuk melihat bahwa berapapun proposal yang di-create itu bisa disubmit. Berbeda dengan misalnya kemarin ada mahasiswa berprestasi, itu persaingannya dari prodi ke fakultas, fakultas ada seleksi lagi, masuk ke universitas, di universitas diseleksi lagi, masuk ke LL Dikti ya, nanti diseleksi lagi provinsi, nanti baru nasional. Jadi panjang seleksinya. Tapi kalau PKM ini selama memang memenuhi semua kriteria, boleh disubmit ya, tidak ada batasan. Tapi apakah dia diterima atau tidak tergantung dari penilaian. Ini persis seperti dengan proposal dosen-dosen. Kalau dosen juga harus membuat proposal penelitian dan pengabdian, disubmit juga ya, dan tidak ada seleksi di internal, tapi biasanya difilter sih kalau ada yang tidak memenuhi persyaratan, tidak valid dan lain sebagainya memang di-reject juga ya. Tapi kita tidak ada seleksi internal perguruan tinggi, semuanya langsung nilainya dari dikti. Nah, ini ada 8, tapi saya mungkin sekilas aja ya. Kalau RE itu kan riset eksakta ya. Jadi memang sorry ya. Jadi ada riset eksakta dan sosial humaniora ya, humaniora. Ini intinya gagasannya tuh riset gitu. Dan kita dibagi antara yang eksakta dengan sosial humaniora ya. Nah, jadi ada yang peluang untuk mencari riset, kemudian juga ada yang kewirausahaan ya. Nah, ini persyaratan-persyaratannya ya. Jadi kalau mau merintis kewirausahaan, orientasinya profit. Jadi mengutamakan keunikan, kebermanfaatan ya. Jadi yang penting itu menunjukkan ada manfaatnya. Jadi mahasiswanya yang melakukan wirausaha ya, misalnya melakukan, kalau wirausahanya berbasis digital lebih bagus lagi ya, misalnya melakukan usaha digital marketing misalnya, ya boleh-boleh aja. Intinya ini kewirausahaan ya. Nah, kemudian yang pengabdian masyarakat ini sih masalah atau kebutuhan masyarakat ya, jadi tidak berorientasi profit. Nah, jadi harus jelas persoalannya apa yang ada di masyarakat yang ingin diselesaikan. Misalnya apa ya, banyak banget sih persoalan masyarakat itu ya, misalnya literasi aja, literasi digital atau literasi keamanan informasi ya, bagaimana sih kok banyak yang tidak tahu beretika di internet. Nah, kita cuma mengusulkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat misalnya ya di tingkat sekolah menengah SMK atau untuk guru gitu ya, untuk guru supaya melek literasi itu tuh udah cukup gitu ya. Dan ini dimintanya kan masyarakat mitra. Nah, ada mitranya juga bisa kelompok-kelompok yang memperoleh manfaat gitu. Jadi ya misal kelompok guru, kelompok ya binaan ya, ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya. Jadi ini PKM tuh lebih mencari persoalan di masyarakat dan kita carikan solusinya ya. Saya sampaikan persoalan literasi itu luar biasa ya. Tidak semua orang memahami literasi dan keamanan informasi, keamanan pribadi misalnya ya di dunia internet. Nah, ini bisa dijadikan gagasan contoh ya. Kemudian kalau PI itu iptek ya. Nah, ini juga lebih apa lagi ya? Dunia usaha ya, mikro sampai perusahaan besar. Orientasi profit, misalnya untuk membantu bidan, petani, nelayan, dan lain sebagainya ya. Solusi ipteknya itu ada mitranya ya. Jadi ada mitra yang nanti akan menggunakan solusi kita. Contoh nyata, bagaimana kalian mungkin udah sering ya dengar Tani Hub misalnya ya, itu menyambungkan antara petani dengan orang-orang. Udah ada sih yang bikin, tapi itu tuh masih terus diperlukan gitu, karena petani di daerah tidak bisa menyampaikan informasi,
bahwa ada produk yang harus dijual ya, hasil panen, nggak nyampe ke kita gitu ya, dengan solusi-solusi yang kita tawarkan melalui iptek, ya harusnya ada terbantulah, terselesaikan. Jadi seperti itu ya, kebayang solusi. Ya udah banyak banget, saya tuh sering banget lihat iklan sayur di Kabupaten Ciwidey gitu ya, sayur di mana nyampe, tapi kan via WhatsApp, via manual gitu ya. Apakah ada solusi lain nih yang memudahkan, termasuk juga distribusinya, ada yang jemput, ada yang mengedarkan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi harus ada mitranya dan ada persoalannya. Ini yang menurut saya challenge ya, dan kalau kita bisa melihat persoalan dan nyariin ide, minimal ini baru ide ya, ide solusinya itu sudah luar biasa ya, menurut saya luar biasa. Karena banyak banget masalah di kehidupan kita ini ya, banyak banget ya, nelayan gitu ya, bikin lelang ikan itu, aplikasi untuk membantu lelang ikan itu tuh udah salah satu solusi ya, itu luar biasa. Nah, kalau ini karya cipta ya, saya tuh masih karya ya. Nanti kita baca literaturnya lebih mendalam, mungkin para pembimbing bisa membantu juga ya, atau dosen pendamping. Nah, karya cipta ini bedanya apa gitu sama yang sebelumnya ya. Nanti kita lihat lebih dalam ya. Tapi ini istilahnya karya cipta. Jadi membuat sebuah kreasi bisa saja belum memberi kemanfaatan langsung, tapi tidak meniru produk existing baik di dalam maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Nah, ini jadi betul-betul karya ya. Kalau karya itu kan, kalau tadi ya solusi, problemnya apa, mungkin solusinya kita mengadopsi dari yang sudah ada. Kayak tadi saya cerita tentang tani ya, sebetulnya udah banyak aplikasi yang menghubungkan petani dengan user, tapi mungkin tidak sempurna. Nah, itu kita bisa tiru, bisa adopsi, bisa kita sempurnakan. Kalau ini kayaknya lebih ke karyanya ya, dan tidak harus sudah ada manfaat. Yang lain, nah, gagasan futuristik ini imajinasi, persepsi, dan nalarnya ya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDG ya, development goal di Indonesia ya. Ya kalau lihat imajinasi, persepsi, mau nggak mau kita harus banyak membaca dan melihat seperti apa sih di negara-negara lain gitu ya. Contohnya ya kalau kita berimajinasi, ya kayak saya nonton drama ya, drama Korea ini, ya kepikir gitu sama mereka bikin mobil yang tanpa sopir ya, kok bisa gitu ya, keidean seperti itu. Nah, ini contoh-contoh imajinasi dan membayangkan. Kalau kita sih mungkin nggak kebayang ya, tapi ya itulah yang imajinasi yang futuristik ya. Kira-kira nanti mau ngapain? Mau gimana sih supaya kehidupan kita tuh dipermudah? Ya kita banyak membaca di tempat lain, di negara orang kayak apa sih? Misalnya sampah yang langsung terolah gitu ya. Kita ada bank sampah koin gitu, kita masukin sampah terus keluar koinnya atau anything lah. Intinya namun konstruktif ya, futuristik tapi konstruktif, masih memungkinkan untuk digunakan ya, atau dilakukan, dikonstruksi. Nah, kalau ini artikel itu kita bisa nulis, bisa mau tentang apapun dan bisa mengkritisi, bisa apa, kajian, mereview apapun gitu ya, tapi memang sifatnya karya ilmiah tulisan. Jadi tidak berorientasi membuat produk, tidak berorientasi apa harus mencarikan profit ya, tapi memang banyaknya ya kajian-kajian yang kita lihat dengan hasil bacaan kita di berbagai sumber, atau kita mengikuti berbagai seminar dan kita bisa menuliskan. Kalau ini gagasan tertulis juga sama ya, tetapi agak mirip sama yang tadi ya, yang futuristik kalau saya lihat ya, karena meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Jadi memang si gagasan ini diawali dengan tulisan, nanti dilanjutkan dengan PKM GFK ini ya. Nah, oke. Nah, ini ke-8 PKM. Kalau di prodiknya
nanti mendaftar ya. Sebetulnya Pak Erik akan membantu mendata mahasiswa yang berminat, kemudian disambungkan dengan dosennya ya, pendamping disebutnya ya, kalau pembimbing seolah TA ya, tapi mungkin saja PKM ini kita setarakan dengan KP dan TA ya. Nanti kalau proposalnya sudah selesai, nanti di-upload-nya itu di universitas ya. Sehingga memang harus ada approval atau tanda tangan dari pemimpin perguruan tinggi. Nah, kalau kita karena ini semua agar align dengan KP, bahkan kalau misalnya lolos proposalnya didanai, itu kita bisa setarakan dengan TA ya, sehingga memang ada laporan yang harus kita siapkan ya, karena memang ketika KP dan TA itu kita diwajibkan untuk menyajikan laporan, sehingga kegiatan-kegiatan ini tetap harus dilaporkan dalam format KP dan TA yang nanti kita akan rumuskan ya, akan sesuaikan dengan pilihan PKM-nya. Nah, jadi kemudian kalau misalnya lolos, kemudian didanai dan ingin disetarakan dengan TA ya, jadi tidak harus ada proses lagi TA, dari PKM-nya saja dosen pendamping memberi nilai. Nah, ini nanti ada form-form yang dari dosen pendampingnya ya. Jadi ini kami butuhkan juga koordinasi dengan dosen pendamping terkait dengan penilaiannya. Nah, meskipun PKM ini bisa setara KP dan TA, tetapi kan di kita ada seminar dan sidang ya. Jadi meskipun sudah seminar atau sudah presentasi, misal ya didanai, amin gitu, kemudian dia presentasi di PIMNAS, oke gitu. Nah, presentasikan juga tetap di prodi ya. Jadi karena supaya ya kita juga mendapatkan sharingnya. Tujuannya lebih ke sana sih, tapi untuk nilai itu mangga dengan dosen pendampingnya ya, apakah sudah bisa maksimal penilaiannya atau apa yang harus diimprove. Ya kalau sudah lolos nasional sih menurut saya sudah cukup ya, tidak perlu lagi hal-hal yang mungkin tidak substansi gitu ya dipersoalkan. Menurut saya sih nggak harus begitu lagi. Nah, jadi tetap ya kalau mengikuti kesimpulannya ada SKS disetarakan, tapi laporan tetap harus sesuai format. Tapi format laporan nanti kita akan bantu ya, Prodi akan membantu dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan dosen pendamping juga akan membantu menuliskan laporannya sesuai format. Dan tetap ada seminar dan sidangnya agar supaya ya tadi tersosialisasi di kita, semata-mata lebih ke sana ya, agar supaya sharing terhadap internal di prodi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Tapi kalau dari agenda sebetulnya mungkin dosen-dosen yang sudah diundang akan memaparkan ya, ada paparan barangkali terhadap gagasan-gagasan yang mungkin bisa untuk kita tindak lanjuti dan kita olah menjadi proposal. Segitu dulu mungkin dari saya Pak Erik. Terima kasih sekali untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Erik, saya kembalikan ke Pak Erik. Pak Erik nggak ada ya? Oke, kalau Pak Eriknya berhalangan, di sini kita sudah ada beberapa dosen, ada Pak Handoko, ada Pak Fajar, barangkali Pak Handoko dan Pak Fajar, ada Pak Caca juga ya, dan Pak Dodi, dipersilahkan jika ada yang mau dipaparkan boleh, atau didiskusikan sekilas juga boleh ya, untuk pengantar awal. Nanti untuk tindak lanjut lebih detail, kalau kita waktunya cukup, nanti kita bikin breakout room untuk diskusi, tapi kalau enggak, nanti kita bikin lagi pertemuan ya. Jadi sekarang sih wawasan awal, dan mangga Pak Handoko, Pak Fajar, Pak Caca, atau Pak Dodi, barangkali ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, yang saya hormati, juga rekan-rekan dosen yang saya hormati, serta mahasiswa yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mungkin menyampaikan
sedikit saja bahwa dari beberapa yang saya ikuti event-event di luar memang salah satu yang bisa menjadikan seorang mahasiswa itu cemerlang adalah pengalaman yang kaya pada saat mereka masih berkuliah. Dan program Kampus Merdeka ini, baik tadi ada Identik, terus ada Kampus Merdeka, lalu juga yang dipaparkan oleh Ibu untuk PKM, itu memang menurut saya harus jadi semangat bagi para mahasiswa, dan itu mungkin juga tugas kami selaku dosen yang ada di sini untuk mengawal kalian. Kalau misalkan tadi Bu Ai bercerita tentang barangkali ada ide atau gagasan, sebenarnya saya yakin bahwa yang namanya ide gagasan itu menurut saya berangkat dari permasalahan untuk membantu orang lain gitu. Seremeh apapun itu, sedikit apapun itu, bahkan membantu satu orang, misalkan kalian melihat ada orang di daerah kalian gitu yang punya masalah dan kalian terpikir, nah itu silahkan diangkat jadi gagasan gitu. Namun jika berkaca pada apa yang saya perdalami, yaitu di sisi game, terus dari sisi animasi dan juga dari sisi kecerdasan buatan, mungkin sharing sedikit saja tentang ide-ide. Nanti akan dilengkapi mungkin oleh ada Pak Dodi di sini, Pak Caca, Pak Fajar, juga mungkin Bu Ai yang sudah kaya pengalaman. Misalkan di game itu banyak sekali peluang-peluang untuk game edukasi, mengajarkan orang gitu. Termasuk game-game untuk menjadi simulator ya. Simulator, apalagi sekarang pada pandemik ya. Kalau boleh sharing pengalaman, kemarin sempat lolos dan menjadi juara favorit waktu kami membuat startup tentang lab digital gitu. Jadi cita-citanya itu adalah membuat lab yang terjangkau untuk semua rakyat dan siswa Indonesia, di mana mungkin siswa-siswa di pedalaman, di pelosok tidak punya lab fisika, kimia gitu. Nah, kita buat digitalnya gitu ya, digitalnya seperti apa. Dan itu ternyata dari sisi kepedulian seperti itu saja, dari pengalaman kami sempat jadi juara ya. Walaupun dari sisi startup, dan Bu Ai tahu ceritanya gitu, sempat masuk ke 100 startup, sempat masuk ke mungkin dikatakan semifinal gitu ya, cuman mungkin karena belum berjodohnya gitu ya, dan juga kesibukan masing-masing pada kuliah lagi gitu, mungkin jadi kurang-kurang terus. Tapi itu menunjukkan apresiasi bahwa niatan untuk membantu seperti itu aja, menyediakan fasilitas orang-orang di daerah untuk punya lab digital dari sisi game ya, dan simulasi itu sangat diapresiasi gitu, sangat-sangat diapresiasi. Terus untuk animasi banyak juga peluang untuk membuat film-film edukatif ya, film-film edukatif yang spesifik. Misalkan waktu itu saya pernah dapat tawaran untuk di PUPR ya, bikin film tentang bagaimana membuat rumah sederhana layak gitu, yang layak gitu. Jadi buat rumah yang MCK-nya baik, itu ternyata harus pakai animasi, menggunakan animasi 3D kalau misalkan pedalaman oleh saya. Terus juga sekarang di PPM juga saya bikin animasi tentang kenormalan baru ya, new normal untuk COVID-19 gitu ya, untuk sosialisasi. Jadi banyak banget di animasi gitu. Terus kalau misalkan di sisi AI atau machine learning juga banyak juga gitu ya. Misalkan kalau misalkan yang sedang riset saya sini adalah mengenai kendaraan yang bisa bergerak sendiri, robotik. Terus juga dari sisi ranah ada juga anak-anak TA saya yang topiknya mengenai alat bantu jalan untuk tunanetra ya. Terus ada juga yang saya juga baca-baca tentang alat untuk tunawicara. Jadi bagaimana tunawicara itu dia ekspresinya itu diterjemahkan, gerakannya itu diterjemahkan jadi bahasa Indonesia gitu, di capture, sehingga
tidak semua orang paham bahasa isyarat, dengan itu dia bisa misalkan gerakan tangan, halo ini saya, kita mungkin yang nggak tahu cara nggak tahu bahasa isyarat mungkin bingung itu gerakan tangan apa, tapi dengan itu dia bisa mengcapture gitu. Ya ide-ide seperti itu, jadi kita mencoba untuk memudahkan orang lain, itu yang saya pahami bisa berangkat dari sana, tapi mungkin dari rekan-rekan dosen terutama Ibu Ai punya masukan yang lain. Mungkin begitu Ibu dan Bapak, mohon maaf izin menyampaikan pendapat. Enggak, terima kasih Pak Handoko. Jadi Pak Handoko ini sudah ada pengalaman sebelumnya ya terkait game, dan kalau tidak salah memang ikut di startup kan ya Pak Handoko ya? Betul Bu, ikut di startup. Saya jadi keingetan gini, anak-anak kebetulan banget ini saya punya teman-teman yang sedang apa ya di kalian tahu Tahura kan, Taman Hutan Raya ya? Dan sedang apa ya, revitalisasi lah. Jadi bagaimana sih si Tahura ini supaya bisa apa ya, menjadi ikon gitu ya, menjadi sangat bagus. Banyak cerita-cerita sih, saya sempat kepikir, oh ya masyarakat. Jadi salah satunya tuh mereka sedang mengumpulkan historis tentang Tahura itu. Saya membayangkan kalau dibuat gamenya bagus kali ya, game tentang apa, melestarikan Tahura gitu, atau apa sih sebetulnya Tahura itu dan lain sebagainya. Nah itu kalau tidak salah Universitas Majalengka ya, kebetulan kan teman juga tuh di sana. Kan dia inginnya berguru ke Unpas gitu, tapi udah juara itu bikin produk ya kearifan lokal seperti itu ya, tentang Majalengka dan lain sebagainya. Nah mungkin gagasan-gagasan ke sana itu karena jelas ya tujuannya untuk pelestarian, kemudian untuk membantu sosialisasi dan lain sebagainya. Itu menurut saya sih urgensi atau kebermanfaatannya cukup tinggi. Gitu ya Pak Handoko ya, kalau ke game membantu. Betul. Jadi banyak sih Mangga ya kalau ide tuh. Ini salah satu aja yang saya jadi keingetan. Oh ada tuh Taman Hutan Raya tuh penting banget sebetulnya untuk dilestarikan, dan historisnya jangan sampai punah gitu ya, supaya anak sekarang, anak nanti gitu ya, tetap memahami dan menghormati lah, dan turut menjaga. Kira-kira itu. Mangga, terima kasih Pak Handoko. Berikutnya kita masih ada Pak Fajar, Pak Caca, Pak Dodi. Gimana nih, mau siapa dulu? Silakan. Mangga, 3 Bapak ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak Caca. Saya kebetulan diminta sama Pak Erik ya, tapi Pak Eriknya nggak ada, ini kemana? Pak Eriknya izin juga. Tadi malah diingetin sama Pak Dodi, saya hampir lupa. Nuhun Pak Dodi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga tidak kurang terlalu ini ya Bu ya mengenai PKM, tapi kalau saya melihat tadi sekilas, mungkin bidang tulis-menulis untuk misalkan proposal dan tadi yang berkaitan dengan bagaimana ide-ide ya bisa disampaikan. Sebetulnya kalau untuk anak-anakku mahasiswa, seperti halnya dengan penelitian pada umumnya, tentu saja yang pertama adalah penelitian ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang memang Anda geluti, dalam hal ini adalah informatika. Tadi sudah disampaikan mungkin oleh Pak Handoko ya. Yang kedua adalah sesuai dengan Anda sukanya yang mana, itu dulu. Misalkan Anda suka dengan bidang sistem informasi dengan rekayasa perangkat lunak, dengan interaksi manusia komputer, dengan teknologi informasi, ya silahkan. Lalu kita mulai, kalau misalkan ada ide, ya, ya mungkin ini istilahnya kurang tepat, ya seaneh apapun, ya seabsurd apapun, coba didiskusikan dengan dosen pembimbing.
terutama ide-ide yang menurut Anda itu bermanfaat, khususnya dengan kondisi kita saat ini, ya. Saya yakin bukan hanya Unpas ya, tapi mungkin negara kita itu butuh ide-ide yang fresh, terutama dari sudut pandang mahasiswa, sudut pandang calon-calon pemimpin generasi muda. Ya. Apa sih sukanya? Anda mulai sesuatu yang misalkan biasa Anda lakukan sekarang. Misalkan dari sisi apa, sudah biasa kita menggunakan media sosial. Kita biasa sekarang kondisi apa, saat ini kita menggunakan Zoom. Tapi apakah setiap orang di Indonesia punya kemudahan, keistimewaan seperti yang kita lakukan sekarang? Apakah semuanya punya apa kemudahan, punya fasilitas? Ya, pernah saya membimbing mahasiswa yang idenya itu muncul karena dia baca koran. Dia baca sebuah artikel di Pikiran Rakyat kalau tidak salah. Dia melihat bahwa minat baca di masyarakat itu rendah. Minat baca, minat literasi rendah sehingga nanti efeknya kemana-mana. Salah satunya adalah ternyata katanya, setidaknya menurut saya, ya kemarin lagi heboh ini, warga net atau netizen Indonesia ini di hasil survei dari Microsoft disebut sebagai warganet yang paling tidak beradab. Ya, menurut saya itu sesuatu yang bukan untuk dibanggakan. Salah satunya adalah kebiasaan apa untuk berbicara tanpa batasan, ya, tidak diimbangi dengan referensi yang bagus, apalagi dengan kemampuan menulis yang bagus. Sehingga si mahasiswa itu berpendapat gimana ya Pak caranya supaya konten dari perpustakaan ini bisa diakses oleh semua orang. Ya dari konsep teknologi informasi, saya ajukan misalkan judulnya adalah Digital Library. Semua orang sudah punya smartphone. Bagaimana jika buku-buku di perpustakaan itu bisa dalam bentuk e-book, bisa dalam tanda kutip dipinjam dengan mudah tanpa orang harus datang ke perpustakaan. Perpustakaan masa depan mungkin tidak seperti perpustakaan fisik yang kita ini sekarang ya temui sekarang. Mungkin bentuknya sudah seperti ruang server di lantai 6 ya, gedung A. Mungkin seperti itu. Coba kira-kira Anda lihat apa yang menjadi kebutuhan dari negara kita. Apa yang menjadi berita terkini yang mungkin bisa ide Anda. Bagaimana ya cara teknologi informasi bisa mengantisipasi banjir? Itu bencana yang tiap tahun berulang. Bagaimana ya caranya teknologi informasi itu bisa memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat supaya pola pikirnya berubah. Ada pandemik, ada COVID. Banyak ternyata masyarakat yang menyepelekan. Setelah banyak korban, terus paniknya berlebihan. Setelah ada vaksin, vaksinnya juga ditolak. Itu banyak sebetulnya kejadian yang mungkin berkaitan dengan bidang lain, sosial, kemanusiaan, ya, ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita yang bisa Anda jadikan sebagai starting point atau titik awal menjadi ide Anda. Jadi jangan takut dengan ide yang besar, ya,
karena mungkin juga kita laksanakan nanti sesuai dengan porsinya. Toh nanti kalau membuat tulisan pun itu biasanya ya tidak lebih dari 6 atau 8 halaman, ya, dan itu dibantu. Dan terakhir adalah kebiasaan yang tadi ya saya sebutkan. Bagaimana Anda punya kebiasaan untuk memperluas wawasan dari berbagai sumber. Mungkin untuk yang tadi berkaitan dengan imajinasi, idenya ada dari film, idenya dari dokumenter, idenya dari acara TV, idenya dari kejadian yang ada di luar negeri, dari berita-berita yang Anda baca. Coba nanti misalkan dalam pembimbingan kita coba susun bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang ilmiah, ya. Saya belum spesifik ke seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Handoko misalkan, tapi mulai dari sana dulu. Banyak sekali yang ya kalau dalam istilah saya sih, bangsa kita itu tidak pernah kekurangan masalah, ya. Ada yang dibuat dan kebanyakan memang dibuat oleh manusia. Coba Anda lihat ya kondisi di sekeliling kita. Kurang lebih saya yakin akan banyak ini ide. Itu saja mungkin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caca. Berarti anak-anak pada dasarnya apapun bisa dijadikan gagasan ya Pak Caca ya. Dimulai dari yang kita lihat sehari-hari. Ya perpus tadi menarik ya, tentang perpus juga. Ya kalau kita punya gagasan-gagasan barangkali bisa didiskusikan lebih detail ya, lebih lanjut dengan dosen pendamping, dengan Pak Caca yang akhirnya bisa kita tuliskan baik menjadi proposal maupun menjadi artikel. Nah, kelihatannya proposal dulu ya, baru di ujung menjadi artikel. Kalau nggak salah alurnya seperti itu. Mangga, terima kasih Pak Caca. Nanti kita juga diskusi ya anak-anak kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut dulu. Kita ada Pak Fajar dan Pak Dodi. Mau siapa dulu? Silakan. Saya dulu mungkin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sih melanjutkan dari yang Pak Handoko ya, karena bisa dibilang mirip mainannya sama Pak Handoko. Jadi menyambung Bu, ini ada tawaran sebenarnya, ini udah kemarin ketunda, mau dibicarakan juga mungkin sebenarnya sama Ibu. Jadi sebenarnya ada tawaran dari PBNU dan Badan Amil Zakat Bu. Jadi mereka itu melalui salah satu alumni minta kita membuat game edukasi terkait kurban, gitu. Dan secara konsepsi sudah, dan kemarin sudah ngobrol dengan Pak Handoko, dengan para anak-anak yang kayak timnya Fadlan, anaknya Pak Caca, kayak Bahtiar atau Virgia dan lain-lain, sudah kebayang gitu cara membuatnya. Jadi nanti cuman yang kemarin saya pikirkan itu adalah waktu Bu, karena kalau saya lihat punten kalau lihat sekarang lagi pandemi kayaknya anak-anak lebih sibuk dari waktu luring gitu ya, kalau itu. Jadi saya nggak berani dulu mengambil walaupun ini udah dari PBNU dan dari Basnas. Jadi mungkin kalaupun misalnya tertarik mungkin bisa saya hubungkan ke Bu Ai gitu ya, supaya ada MOU seperti layaknya game Tangpisman Bu. Oh iya. Mungkin bisa, dan secara konsep memang sudah matang lah mungkin, dan anak-anak juga yang biasa membuat game pun sudah terbayang gitu, proses bisnisnya, terus gimana logika permainannya sudah terbayang. Jadi permainannya seperti Harvest Moon, kita mengurus seekor sapi misalnya, nanti saat mengurus sapi itu kita harus membeli rumput, tapi kita membeli rumputnya lewat ya beli lah ya, beli secara rupiah, tapi rupiah yang kita keluarkan untuk beli rumput digital itu sebenarnya ditabungkan Bu. Dan nanti kalau sudah cukup untuk membeli kurban yang asli, kita akan menawarkan apakah mau uangnya dipakai untuk membeli binatang kurban yang asli untuk dikurbankan di Idul Adha berikutnya. Jadi konsepnya seperti itu.
gitu Bu. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua terkait identik ya, identik kemarin saya sempat melihat juga yang Universitas Unma ya, bimbingannya Pak Ade Bastian bikin game Buah Maja terkait sejarah Majalengka. Jadi ternyata menurut Pak Beri Simorangkir itu sebagai salah satu juri, salah satu kelebihan yang ditakuti oleh peserta luar negeri dari orang-orang Indonesia itu adalah saat orang Indonesia berani memunculkan culture, Bu. Karena ke culture luar kita udah luar biasa, mau ngeluarin apapun nggak ada negara lain yang bisa seperti kita. Makanya kemarin kayak Super Nelly yang di Unicom animasi dan Buah Maja dari Unma itu bisa masuk tuh. Nah ternyata kata Pak Beri itu, jadi kalau mau alangkah baiknya kita keluarkan saja. Kenapa? Karena dari sisi ilmu pun atau secara produk pun memang dibutuhkan. Contohnya mungkin saya kebayangnya kemarin melanjutkan yang Wayang Quest itu yang pernah dibikin sama timnya Fadlan, anaknya Pak Caca. Karena itu kan mensosialisasikan karakter wayang dan di dalamnya ada sejarah-sejarah Indonesia juga. Dan kalau kita pikir sebenarnya dengan kesundaan kita harusnya banyak culture yang bisa dimunculkan dalam bentuk produk itu. Jadi masukan kemarin dari Pak Beri atau dari Prof Eko itu mereka bilang yang punya latar belakang budaya luar biasa munculkan, mau bentuk game pun gak apa-apa karena itu memang target kita. Hanya saja tadi nitipnya jangan sampai kan ternyata Paleo Alpha Edition itu yang CEO Tokped itu satu angkatan dengan saya ya di Inaikta. Ternyata menurut dia salah satu masalah di lulusan kita di Inaikta itu adalah masalah komersialisasi. Dulu Tokped nggak masuk 10 besar sama kayak saya dulu masuk 10 besar nasional, nggak menang juga, tapi mereka bisa masuk atau bisa sukses karena berhasil komersialisasi. Nah itulah yang mungkin dititipkan oleh Pak Leo, bahwa orang IT itu nggak bisa dagang, itu yang harus hati-hati. Sedangkan di luar mereka sudah combine lintas prodi, sehingga komersialisasi dan lain-lainnya pun sudah direncanakan lah ya, sudah dibuat rancangannya layaknya seperti Super Nelly ya yang dibuat oleh kampus Unicom. Itu sudah luar biasa komersialisasinya karena mereka memang lintas prodi untuk mengembangkan itu. Jadi mungkin itu Bu gambarannya kalau dari saya. Mangga, terima kasih. Betul, jadi anak-anak nggak usah justru di lokal konten, kearifan lokal, kita kan luhung budaya, luhung ilmunya, jembar budayanya ya. Nah itu sebetulnya keunggulan. Jadi kalau mengangkat tema-tema yang lokal konten tadi malah menjadi nilai tambah gitu ya, keunggulan. Ya. Ya, jadi justru ya di tengah globalisasi seperti sekarang justru bagaimana kita mengemas si lokal konten ini menjadi hal yang menarik gitu ya, yang bisa diterima di global. Nah itu tantangannya di situ. Game wayang tentu saja ya, wayang bisa ya. Kemudian apa ya kalau Pasundan ini? Ya mungkin tadi seperti yang saya ceritakan kayak tahura gitu juga kan orang berbondong-bondong ya, Borobudur apa ya, pokoknya mah punya tiap daerah tuh ada yang diunggulkannya gitu. Kita Bandung apa ya mungkin tahura juga bisa atau apa ya. Jadi kearifan lokalnya tuh digali lagi dan dijadikan ya problemnya kira-kira apa yang terkait di situ dan diusulkan dan kita usulkan solusinya gitu ya. Jadi sebetulnya dalam rangka supaya sejarah tidak hilang itu juga udah sangat penting gitu ya, bahwa kadang-kadang kita ini melupakan sejarah gitu ya, tidak menganggap penting, tidak melihat itu tuh suatu hal yang harus kita lestarikan ya, kita hormati, lupa pada sejarah, padahal itu tuh sangat luar biasa pentingnya gitu ya. Makanya kalau kita bisa membuat game, membuat
produk atau apapun, tulisan atau apapun ya, atau riset terkait hal-hal yang sifatnya lokal konten tadi, itu menurut saya kontribusinya sangat jelas ya, sangat bagus. Itu mungkin dari saya, komentar dari saya, Pak Fajar. Terima kasih sekali untuk jadi anak-anak. Jadi Pak Fajar ini pernah ikut Inaikta dan juara juga ya Pak Fajar ya? Enggak Bu, Timnas, tapi Oh, alhamdulillah juara itu di BINUS, terus Timnas sama Pak Tirta itu 3 kali kalau nggak salah, 3 tahun berturut-turut. Dan sebenarnya saya itu diminta, emailnya masih ada kalau nggak salah di PAAN. Sebenarnya kita itu pernah diminta mewakili Indonesia di Apikta Bu. Tapi statusnya saat itu sayanya udah lulus. Dan ternyata syarat di Apikta itu lebih ketat, sehingga pas tahu sayanya udah lulus, digugurkan dan diganti oleh kampus yang lain saat itu. Memang belum rezeki, cuman sebenarnya waktu itu ada kesempatan untuk mewakili Indonesia di Kuala Lumpur waktu itu. Di event Apiktanya, dan emailnya juga masih disimpan di PAAN sebagai kenang-kenangan bahwa sebenarnya kita pernah mau menuju ke sana gitu. Makanya Inaikta ya. sebenarnya saya iya Bu, sebenarnya saya penasaran gitu, pengen pengen gitu ngebimbing, mudah-mudahan bisa lebih baik dari saya, tapi nggak tahu, belum berhasil aja. Makanya saya masih penasaran juga Bu, kayak PKM dan lain-lain. Kenapa gitu belum berhasil melanjutkan yang dulu. Mangga, Gitu. Bang. Terima kasih Pak Fajar. Jadi untuk menunjukkan pernah ya Pak Fajar waktu jadi mahasiswa tuh udah punya pengalaman, dan ini pengennya mudah-mudahan sih bisa di-share dan bisa lebih baik lagi gitu ya daripada Pak Fajarnya. Terima kasih Pak Fajar. Ini Pak Dodi hilang ya. Tadi Pak Dodi sudah join, sekarang nggak ada. Mungkin kita tanya jawab aja langsung ya dengan anak-anak. Ini tidak banyak yang hadir, Pak Erik. Barangkali nanti kita sharing aja ya video ini, dan sharing juga paparannya supaya anak-anak yang lain terbayang, dan langsung saja dirangkul gitu ya. Jadi seperti Pak Fajar membentuk tim, boleh-boleh aja ya para dosen langsung membentuk timnya masing-masing. Atau anak-anak yang kalau memang tertarik bisa langsung mengontak dosen, meminta gagasan atau mendiskusikan ide-ide awal ya. Tidak harus semuanya di batch di Pak Erik gitu ya. Jadi bisa langsung dari dosen dengan mahasiswanya. Silakan anak-anak jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau belum terbayang, atau mungkin pertanyaannya apa sih gunanya saya ikut kegiatan-kegiatan seperti ini misalnya, atau apapun, silakan. Saya persilakan. Ini ada Dimas, Mauli, Dendi, Deva, Reza, Vikendra, Waladi, Rivia, Egi, dan Triandika. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin dari Rivia dulu mungkin. Silakan Rivia. Halo, halo. Masih online kah? Masih standby di tempat? Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman mahasiswa? Ini angkatan berapa sih ya yang hadir? 3 dong, triple. Waladi teh berapa ya? 17 ya? Tang 17, Pak. 17. Waladi mah ada himpunannya. Persen tadi teh yang hadir ada 19 orang.
Sekarang jadi 13 orang. Termasuk Bapak Ibu dosen ya. Jadwalnya mungkin ya. Mangga, silakan. Mungkin Waladi, mungkin ada yang mau dikomentari Waladi terhadap ya PKM, yang kemudian gimana nih rencana kita terhadap PKM. Mangga, silakan Waladi. Ibu mau ngasih saran tentang PKM itu ya. Mangga. PKM itu kita harus kolaps juga dengan himpunan karena nanti secara administratif itu kan bertahap. Jadi memang harus benar-benar satu visi gitu ya sama himpunan mumpung ada Waladi. Jadi karena nanti kan kayak minta tanda tangan terus kayak masalah status diterima dan lainnya itu sebenarnya ranahnya itu nanti diwakili oleh lembaga yang menanyakan ke Pak Ganjar kalau nggak salah di kemahasiswaan pusat apakah sudah didaftarkan akunnya dari dosen terus passwordnya gimana terus nanti statusnya apa yang kurang terus tanda tangan ke Bapak Warek 3 pun biasanya itu dibantunya oleh dari lembaga gitu Bu. Karena anak-anak nggak mungkin datang langsung satu-satu gitu kan ke sana untuk minta tanda tangan laporannya. Biasanya kayak gitu Bu. Oh iya. Berarti memang himpunan terlibat di Iya Bu, alur. dilibat untuk administratif kayak pendaftaran, judul karena kan judul itu nggak boleh berubah. Jadi nanti kita laporkan judul ke pusat, nanti pusat laporkan ke Belmawa, dituliskan sama diktinya, nanti yang diupload pun judulnya harus sama gitu, tidak boleh berubah. Nah proses bertahap itu biasanya kita disupport oleh himpunan karena nanti dari himpunan ke FEMA, nanti dari FEMA naik ke kemahasiswaan pusat agar ditandatangan gitu kan, nanti ada tanda tangannya Wadek 3, Warek 3 kayak gitu Bu. Iya, iya. Mangga, mungkin terima kasih Pak Fajar. Waladi mungkin ada ini? Ada yang mau ditanyakan Waladi? Izin bertanya Bu, kalau misalkan ya kan kalau Waladi Bu posisinya sekarang lagi di semester akhir gitu ya Bu. Nah kalau semisal berpartisipasi ini Bu kalau di PKM ini itu kira-kira bakal terbentur waktu masa aktifnya enggak ya Bu? Pengalaman Pak Fajar kemarin ya, Waladi rencananya lulus? Paling gini Bu, PKM-nya milihnya yang riset Bu, kan kalau riset itu dari atas juga disebutnya setara dengan TA. Karena memang harus menciptakan sesuatu dan ada pengujiannya. Tinggal nanti pilihnya apakah risetnya riset eksakta atau sosial humaniora. Nanti paling pembimbing ngarahinnya ke sana. Apakah ke sosial humaniora atau ke eksakta. Jadi bisa melanjutkan TA-nya Waladi tapi dibungkus dengan format PKM Waladi. Gitu. Bahkan enak dibiayai nanti melanjutkannya. Jadi ikut aja gitu ya, ikut kan ini semester berapa sih? 7 semester 8 ya? Betul Bu, semester 8. Kalau yang 2017. Nggak ada persyaratan sih, kalau coba dibaca lagi di panduannya ya, nanti panduannya dilihat detail apakah ada persyaratan semester akhir apa enggak. Seperti Pak Fajar aja kan, Pak Fajar mah Inaikta ya, bukan PKM ya? Ya waktu itu belum ada PKM Bu, adanya Inaikta
dulu Oh, oh. timnasnya. Cuman kan memang kalau saya baca di penelitian itu yang humaniora atau yang eksakta itu memang dikhususkan untuk yang TA, Bu. Makanya memang nanti bakal ada proposalnya itu harus melakukan observasi kayak kuesioner, memang ada masalah itu, terus solusinya apa berdasarkan penelitian sebelumnya, nanti hasilnya gimana dan terbukti nggak secara testing menjadi bisa bisa sebagai opsi dari solusi masalah tersebut. Kalau saya baca sih gitu, Bu. Kayaknya kalau IF ke eksakta mungkin ya, Bu, ya, atau ngelihat dulu topiknya juga ya, kalau misalnya bikin game pendidikan mungkin sosial humaniora ya, ke Iya, penelitiannya karena perspektifnya. ke pendidikan. Mm-mm. Kalau lead-nya kita kayaknya tetap eksakta ya. Itu juga bingung ya. Nanti kita juga harus minta arahan sih. Menurut saya sih eksakta ya kalau lead-nya. Kalau humaniora tuh berarti timnya, ketua timnya dari FKIP gitu. Kita cuma bantu bikin game-nya. Jadi semua konsep segala sesuatunya dari FKIP. Kita konstruksinya gitu ya, membuatkan produk. Nah itu mungkin bisa sih diklaim humaniora gitu. Tapi kalau kita yang nunjukin kita lead gitu ya, tapi di dalamnya ada tim proses bisnis yang mengusulkan proses bisnis buat kependidikan, ya berarti menurut saya sih jangan humaniora ya, karena pembimbingnya nanti kita diskusikan lah. Kalau di penelitian sih ngelihat dari siapa yang leadnya kelompok itu. Meskipun cross, multi bidang ya, multi keilmuan, tapi yang leadnya itu yang dijadikan acuan. CV yang leadnya gitu. Sepemahaman saya sih itu. Gitu. Gitu Pak Erik, gimana nih Pak Erik? Mbak Ladi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada lagi Bu, paling yang tadi. Iya. Tapi intinya memang program ini kan masih lama, nanti ya 23 Maret ya. Jadi kita masih ada waktu. Pak Erik mungkin dibantu aja membuatkan timeline-nya Pak Erik ya. Jadi misalnya rekrutmen mahasiswa dan pendamping, kemudian minggu berikutnya ada proses bimbingan, kemudian minggu berikutnya mungkin ada ada review gitu ya untuk melihat ya baik substansi maupun administratif ya ataupun format gitu ya. Pokoknya mah coba dibantu dibuatkan timeline sehingga kita juga punya target ya, kapan sih harus, kalau punya ide kapan sih harus merekrut mahasiswa gitu ya. Kemudian nanti kapan kita mereview, kapan kita submit, kelihatannya gitu Pak Erik. Dan kita tidak batasi ya berapa tim, makin banyak juga makin bagus, dan anak-anak juga sangat diperbolehkan. Gagasan-gagasannya itu selaras dengan KP-nya, selaras dengan TA-nya gitu ya, melanjutkan TA kakak kelasnya dan lain sebagainya. Kita upayakan mahasiswa itu diberi kemudahan gitu ya, minimal ya, bukan minimal, salah satunya adalah dengan menyetarakan dengan KP tugas akhir atau kuliah pilihan. Itu mungkin dari saya. Baik. Ini semakin berkurang aja nih. Pada kemana ya? Iya, mungkin karena sore ya. Kayaknya kesorean. Saya kemarin juga kan sebenarnya untuk ke Rio saya minta jadwal yang benar-benar khususnya yang yang 2018 kan kemarin banyak yang bentrok gitu, ternyata Sabtu 3:30 tapi nggak ada juga gitu. Oke, mungkin iya sih ya 2018 ya. Oke. Ya paling nanti kita share 2 video ini ke mahasiswa untuk sebagai referensi PKM ini. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau yang disampaikan, atau bisa melalui saya dulu, nanti saya akan sampaikan atau diskusi dengan Ibu Ayi terutama. Ya, terutama sebetulnya rekrutmen itu dibantu rekrutmen
rekrutmen pendamping. Pendampingnya merekrut mahasiswa. Sebetulnya kalau jalur sih dulu dari himpunan ya yang merekrut itu, sehingga himpunan lah yang waladi ya, jadi himpunan yang merekrut siapa yang mau ikut gitu. Nah, prodi menyiapkan pendamping dan nanti ketemu. Nah, sekarang Mangga merekrutmennya gimana nih? Mungkin dua-duanya aja karena kelihatannya, karena pandemi ya susah komunikasi. Dari Pak Erik juga, dari dosen juga, dari himpunan juga ya, Waladi dan teman-teman, tolong kita mengikuti PKM gitu ya, karena bisa menjadi TA, bisa menjadi KP, dan ada kontribusi ke institusi, kontribusi langsung gitu ya ke institusi, sehingga kami berharap kalau dulu sih ada insentif ya, kalau nggak salah sih proposal yang disubmit ada insentif. Saya harus cek lagi ke bidang 2. Jadi kalau dulu tuh kalau ada proposal yang disubmit ada insentif meskipun tidak besar ya. Dosen juga begitu sih, kalau yang berhasil submit itu ada insentif tapi tidak besar juga. Kita akan tanyakan lagi ke bidang 2 ya supaya anak-anak semangat juga gitu. Jadi ada insentifnya. Seingat saya sih gitu Pak Erik, nanti kita tanya ya ke bidang 3 dan bidang 2 untuk PKM ini masih ada nggak dari Pak Fakultas untuk bantuan atau insentif jadi semangat mengikuti. Baik, Bu. Bu, izin bertanya Bu. Oh, berarti nanti untuk apa ya istilahnya itu teknisnya itu dari nanti misalkan ada mahasiswa yang punya ide entah itu apa gitu nanti disampaikan ke lembaga, nanti setelah itu bikin proposal baru diajuin gitu. Enggak. Alurnya itu kalau sekarang sih rekrutmen aja ya. Jadi prodi merekrut dosen pendamping. Prodi juga mempersilahkan ke mahasiswa ya, kita open deh prodi, himpunan, dan dosen pendamping bersama-sama open rekrutmen ke anak-anak. Harapannya sih 2018, 2019 gitu ya, 2020 untuk ikut serta dalam program PKM ini. Nah, gagasannya boleh ada yang sudah punya gagasan, boleh juga yang nggak punya gagasan tapi mau ikut. Itu juga nanti akan dibantu dicarikan gagasannya saat berproses dengan dosen pendamping. Jadi nggak usah sampai bikin proposal, baru mau ikut aja udah kita terima gitu loh Waladi ya. Karena nanti kita arahkan, kita beri gagasan-gagasan. Kalau dia bisa menangkap gagasan itu lanjut kita tulis jadi proposal. Kalau enggak ya sudah gitu ya. Kita tidak harus ya tidak, bukan seleksi sih, tapi kalau misalnya anaknya tidak bisa menangkap gagasan dari dosen, dianya juga tidak punya gagasan, ya tidak usah dipaksakan mengikuti PKM ini. Terbayang ya Waladi ya, jadi kalau proposal tuh nanti, jadi makanya kita bikin timeline Pak Eri, kapan rekrutmen sampai kapan, lalu kapan proses membuat proposal sampai kapan gitu ya. Dan itu diekspos supaya yang lain tahu, ada informasi bahwa oh sekarang lagi masih rekrutmen nih, dan ditekankan juga rekrutmen ini tidak harus sudah punya gagasan, tidak harus punya proposal, tidak punya gagasan pun kalau dia mau ikut, mau belajar, kita terima. Nah, habis rekrutmen ada fase yaitu kita dispatch ya. Jadi kita lihat ada berapa yang ikut, ada berapa pendamping. Kita pertemukan ya, ada pertemuan lalu diskusi dengan para pendamping. Berikutnya baru menyusun proposal. Jadi panjang ya Waladi ya. Makanya timeline-nya Pak Erik bisa dibantu ya. Baik, Bu. Ya, baik, Nanti Bu. saya coba. Terbayang ya Waladi ya. Nah, Terima kasih, zaman Bu. dulu rekrutmen teh Pak Erik via himpunan, jadi himpunan yang menginformasikan, himpunan yang mendapatkan, ya bersama-sama Kormas sih. Nah, kalau sekarang supaya terbantu, pendamping boleh rekrutmen, prodi juga boleh gitu ya, Pak Erik juga boleh langsung. Saya juga ke wali saya, misalnya ke anak-anak wali, ikut-ikut boleh juga kan. Jadi kita upayakan semua kanal, berhubung suasana pandemik ya, susah untuk ya kalau nggak ketemu teh susah gitu ya untuk meyakinkan atau ya, menyamakan persepsi lah ini teh apa gitu. Itu mungkin dari saya Pak Erik. Baik, dari Pak Caca mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Cukup, sudah, makasih. Cukup.
Baik, itu kalau sudah kita sudahi aja Bu ya. Enggak, sudah cukup dulu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ai yang sudah memaparkan dari awal sampai akhir tentang PKM ini, dan untuk Pak Caca, Pak Fajar, Pak Handoko yang sudah hadir di sini, dan tadi Pak Dodi mungkin sempat hadir tadi di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan atau semoga untuk PKM ini teman-teman bisa ikutan ya semuanya, gitu. Bukan semuanya lah, diharapkan mah sebanyak-banyaknya aja, biar apa namanya, buat pengalaman juga dan bisa menjadikan ilmu nanti ke depannya ya. Saya sudahi dan saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk videonya insya Allah nanti akan saya share untuk sesi 1 dan sesi 2 ini nanti saya akan share ke ketua himpunan biar di-share ke semua angkatan yang terkait. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun. Waalaikumsalam, makasih. Bu Ai mau pamit. Waalaikumsalam. Salam. Atur nuhun sadayana. Sangat nuhun. Nah, ini yang masih online, apakah masih ada di tempat nggak nih? Jangan enggak ya, cuma online-nya. Biarin aja, Bu. Pak Fajar. Oi. Nah, nanti saya minta bantuan Pak Fajarnya. Naong. Atau Bu, Diskusi. kita mau nyoba mengimplement yang lain Bu, stylenya Bu. Jadi tadi saya udah minta ke Pak Erik juga di KPK, jadi kita bikin kayak portal tapi khusus untuk pengumuman Pilmapres PKM gitu ya, web. Terus nanti format-format dari tiap kategori itu udah kita siapkan, jadi anak-anak tinggal mengikuti format yang kita sudah siapkan. Jadi nanti anak-anak itu bikin dulu aja ide sebebas mungkin, dikumpulkan nanti lewat himpunan, nanti himpunan ngasihin ke prodi, sama prodi diseleksi dan disesuaikan, oh ini mah cocoknya sama Pak Erik, ini sama Pak Handoko, untuk dipertajam idenya. Jadi kalau di UPI terus yang saya lihat di UGM, di UPI itu stylenya kayak gitu Bu. Jadi anak-anak suruh berkreasi dulu aja, punya ide apa sok, nanti dipilihkan pembimbingnya gitu kan, sesuai yang dengan keilmuannya, baru dipertajam berdasarkan format dari, dan nanti dosennya pun yang memilihkan ini mah cocoknya kategori PKM yang mana, ini PKM yang mana. Jadi anak-anak itu benar-benar fokus diisi di substansinya gitu. Kayak gitu Bu kalau di kampus yang lain. Iya, setuju. Cuman teknisnya gimana nih supaya anak-anak ya mungkin kita bisa siapkan buat yang akhir tahun Bu, karena kan biasanya akhir tahun ya PKM mah. Ya sekarang mah biarin aja yang sekarang mah untuk Maret gitu. Tapi yang buat nextnya kita coba perlahan-lahan ke sana. sama nggak? Yang kemarin juga saya Pilmapres itu apakah bisa di PKM kan nggak ya? Yang kan kemarin kita nggak masuk ya, bisa dibilang nggak masuk lah. Seleksinya di UNIF kan. Apakah bisa idenya dinaikkan ke PKM ya? Dilanjutkan? Bisa. Kan udah kemarin waktu Pilmapres harus ikut nulis kan, harus punya gagasan kan? Iya, itunya kan tulisannya, tapi kan sudah ya maksudnya disubmit ke, walaupun di UNIF sih ya. Apakah perlu ganti judul gitu ya, tapi secara konten mempertajam yang lama atau bisa tetap? Ya menurut saya sih nggak apa-apa kan, nggak lanjut ya, baru ya judulnya diubah sedikit mungkin lah ya, jangan plak persis. Kalau di googling bisa ke googling gitu. Tapi kan belum lanjut ya, berarti menurut saya masih bisa untuk
kita kompetisikan di tempat lain gitu. Menurutku sih. Ya. Oke.